sedikit ya, saksi ya, selamat siang. Tadi kalau nggak salah saya mendengar tadi ada Kepres nomor 5 2006 ya, Kepres 2006. Dengan adanya Kepres tersebut ada instruksi Presiden nomor 1 2010. Ada introspeksi untuk ke Pertamina. Instruksinya itu tahu saudara apa isi instruksinya? Instruksi untuk ke Pertamina. Ya, apa yang dibicarakan dalam instruksi itu ke Pertaminanya? Iya Bu. Tentu semua keputusan Presiden tentu harus ditindaklanjuti. Karena tadi jelas di situ bahwa kebutuhan LNG, sistem energi kita harus dirubah dari BBM ke gas. Itu inti daripada Perpres itu. Harus diganti. Karena itulah maka follow up daripada penggantian itu kan dua-dua PLN yang pegang, Pertamina yang pegang, BBM Pertamina juga, gas juga Pertamina. Maka Pertamina harus membalance, itu mengurangi BBM untuk industri ataupun untuk listrik, dalam hal ini dengan PLN, menaikkan kebutuhan gas untuk industri, listrik dan industri. Karena itulah setelah Kepres ini, maka PLN mulai membuat namanya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Apakah itu di Banten ada, di Tanjung Priok ada, kemudian di Kalimantan Barat, di Manado, di Gorontalo, di Bali. Itu dibikin semua dalam rangka memenuhi instruksi ini. Karena itulah maka sejalan itu proyeksinya ialah kebutuhan akan datang naik. Dan saya mendengar juga akibat sekarang ini kekurangan LNG, pembangkit listrik tenaga gas seperti di Banten itu kapasitasnya menurun karena kekurangan LNG. Mungkin suatu kali dicek bahwa karena saya mendengarnya itu hanya memenuhi 25% daripada sekarang ini karena supply LNG berkurang. Itu ya. Apakah dalam instruksi Presiden itu ada membicarakan pengadaan untuk LNG ini bisa diimpor dari luar? Ada nggak tertulis dari Presiden tidak pernah, apapun Kepres tidak pernah detail, Bu. Tidak detail kayak gitu ya? Iya, hanya kebijakan saja. Ya, kebijakan. Dan kebijakan itu tanggung jawab kepada instansi atau lembaga atau perusahaan yang bertanggung jawab akan bidang itu. Jadi hanya kebijakan ya? Kebijakan. Ya. Setelah diinstruksikan ke Presiden, ke Pertamina, Bapak mengikuti perkembangannya. Apakah Bapak mengikuti? Apakah terlaksana instruksi Presiden nomor 1 2010 itu? Saya mengikuti sampai 2009 tentu. 2009. Kemudian 2014 sampai 2019 saya mengikuti perlunya bahwa perubahan shift daripada BBM ke gas dan batu bara. Jelas itu. Ya. Saya mengikuti, mengontrol mana persentasenya bahwa harus sekian gas, sekian batu bara. Sekarang harus sekian EBT, energi baru terbarukan. Ya. Semua ada target-targetnya. Apakah Bapak mendengar karena Bapak tidak lagi menjabat ya, 2010 Bapak nggak jabat lagi ya? Nah. Ya. Saya bertanya, hanya saksi mendengar. Bagaimana perkembangannya? Apakah ada merugi Pertamina atau bagaimana? Atau ada keuntungan? Saya tidak mengikuti detail. Tidak mengikuti lagi. Ya. Apakah untuk pelaksanaan instruksi Presiden tersebut, apakah masih ada campur tangan dari pemerintah untuk melaksanaan oleh Pertamina? Iya, saatnya sekali pemerintah menetapkan target, itu harus dipenuhi. Walaupun kadang-kadang tidak memenuhi, seperti target untuk mencapai 24% daripada listrik harus EBT, energi baru terbarukan kayak hidro, geotermal dan sebagainya. Itu tidak terpenuhi. Artinya, maka gas harus lebih banyak lagi. Kalau ini EBT tidak dipenuhi, maka harus diganti dengan energi yang bersih. Dan yang bersih itu ialah gas, LNG. Ya.
Karena Bapak tidak mendengar, tidak mengetahui, sebabnya terdakwa duduk di sini kenapa? Kenapa? Sebabnya terdakwa sampai duduk di sini, apa persoalannya? Tahu saudara, saksi? Sebab? Ya. Apa? Sebab terdakwa ini sampai dijadikan terdakwa di sini, Oh. tahu saudara? Saya juga bingung kenapa jadi terdakwa. Bingung karena dia menjalankan tugasnya. Ya, ini kan berdasarkan instruksi kata Bapak tadi. Ya, instruksi. Instruksi dari Presiden nomor 1 ditujukan ke Pertamina. Iya, saya Ya, ikut. Itu yang saya kejar. Instruksinya itu apa isinya? Instruksinya harus penuhi di atas 30%, Bu. Iya. Ya. Saya ikut membahas hal ini karena kebetulan saya masih di pemerintah pada waktu itu. Ya. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan dalam itu ya. 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 Jadi Bapak tidak tahu apakah Pertamina itu merugi atau untung, nggak tahu? Tidak. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi begini saya boleh tambahkan, Pak. Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi, cuma dua kemungkinannya, dia untung dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka seluruh BUMN karya harus dihukum. Ya, ini bahayanya. Kalau suatu perusahaan rugi harus dihukum, ya, maka semua perusahaan negara harus dihukum. Jangan, dan itu tolong akan ya, menghancurkan penonton tidak sistem. ada tepuk tangan di sini ya, karena di sini bukan menonton ya, kita mendengar fakta di sini ya. Tolong jangan bertepuk tangan dalam persidangan ya. Kalau memang benar keterangan saksi ini dipahami aja masing-masing ya, jangan, mohon kami ya, tidak perlu bertepuk tangan. Lanjut saksi, lanjut. Ya, tadi saya katakan, Bu, bahwa ini adalah suatu kebijakan. Ia juga dipengaruhi oleh masalah dari luar, masalah COVID contohnya. Ya. Siapapun di rut Pertamina, siapapun di rut perusahaan karya, siapa pasti rugi pada waktu itu. Karena tiba-tiba AC dipadamkan, kita tidak kerja, orang tidak ke mall, orang tidak, industri tutup, pasti harga turun, pasti rugi. Kalau di rut Pertamina dihukum karena itu, saya kira kita bertindak terlalu menganiaya kita. Itu yang saya ingin sampaikan, karena ini bahaya nanti, tidak ada nanti orang mau bekerja lagi di perusahaan negara kalau begini masalahnya. Ya, hanya rugi 2 tahun langsung dihukum. Nah, itu sangat berbahaya, Ibu, dan tidak ada lagi orang berani berinovasi apabila itu terjadi. Jadi menurut Bapak, sesuai dengan pertanyaan dari JPU tadi, apakah pengadaan dari LNG ini tidak sama dengan pengadaan yang diadakan pemerintah? Iya, berbeda. Apa bedanya? Kalau kementerian atau Pemda membeli harus tender diikuti oleh 3 orang Ya. dan itu harus proses dan lainnya, ada pengaduan, itu panjang, itu terbentuk oleh Kepres nomor berapa itu. Tapi kalau BUMN, pengusaha, negosiasi, langsung negosiasi, tawar menawar, itu bedanya. Bisa dilakukan langsung dengan tawar menawar dan harga efisien yang menguntungkan negara. Saya dengar harganya 3,5, itu sangat murah sebenarnya dibanding dengan harga dewasa ini. Harga dewasa ini hampir $9 per MMBTU. Dibeli hanya 3, ditambah tentu transportnya dan gasifikasi, masih untung dibanding dengan apabila dihitung jangka panjang. Apa saksi tahu bahwa perjanjian ini berlaku 10 tahun? Ya, seperti saya katakan tadi, semua kontrak LNG dimanapun selalu jangka panjang. 10 tahun. Karena orang baru berani bikin terminal atau membuat pengolahan LNG kalau ada pembelinya. Nah, karena itu harus jangka panjang. Seperti yang kita lakukan saya ulangi di Papua, itu 30 tahun, 40 tahun dengan Cina. Di Sulawesi Tengah, di Luwu, itu 30 tahun, 40 tahun juga dengan Jepang. Selalu begitu, selalu jangka panjang.
Apakah instruksi yang saudara bilang sudah sebutkan tadi, apakah masih berlaku sampai sekarang? Apanya? Yang SPA yang diperlakukan 10 tahun di Pertamina itu, apakah sampai sekarang masih berlaku? Apa? Kan SPA yang perjanjian jual beli itu, jual beli dari Iner. Apa saya tahu itu sudah direvisi oleh dirut berikutnya. Ya, sampai Jadi sekarang, artinya sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku yang setelah direvisi oleh direksi berikutnya. Direvisi atau tidak berlaku lagi yang lama? Ya, proses revisi artinya tidak berlaku untuk poin-poin yang ini. Prinsipnya tetap, tapi sistemnya sudah dirubah oleh dirut berikutnya. Jadi pasti nanti sistem pembayarannya, sistem pembeliannya bukan lagi perjanjian ditantangani oleh Ibu Karen sebelumnya. Itu mesti begitu kan? Itu saksi tahu ya? Tahu saksi perjanjian 2015 itu? Tahu? Saya tahu. Tahu 2015. Karena membaca dari media dan juga informasi lain. Jadi yang saudara tahu 2015 itu siapa direkturnya, gantinya? Dwi Hah? Sucipto. Dwi Sucipto. Sampai sekarang masih direktur? Dia ada ketua SKK Migas. SKK Migas. Oh, sekarang bukan dia lagi. Ya, masih di lingkungan minyak itu. Ya. Terakhir pertanyaan saya saksi ya. Dengannya berlakunya instruksi Presiden, apakah tidak diperlakukan lagi undang-undang PT perusahaan Pertamina? Apa? Peraturan PT perusahaan Pertaminanya tidak berlaku lagi, tidak perlu lagi RUPS-nya. Artinya dengan pemerintah memberikan kebijakan, dengan adanya instruksi Presiden, ya. Apakah tidak diperlakukan lagi RUPS dalam perusahaan Pertamina? Tidak semua tindakan RUPS itu hanya sekali setahun. Apa? Ulang lagi saksi. RUPS itu hanya sekali setahun untuk mengevaluasi kinerja daripada perusahaan. Ya. Kalau untuk tindakan-tindakan tertentu cukup persetujuan komisaris. Oh. Ya. Tidak butuhkan RUPS. Tidak. Hanya butuh suatu direksi secara total dan juga komisaris. Kalau hal-hal itu nilainya sesuai dengan aturan. Kalau hanya biasa-biasa tidak semua komisaris ikut. Cukup direksi. Ya. Ini tidak perlu lagi RUPS gitu ya. Cukup. Izin tanya saksi. Saksi tadi menerangkan bahwa terjadi krisis energi saat itu ya. Ya. Terjadi krisis energi. Terjadi krisis energi betul tadi? Tahun 2005. Ya, saat itu ya. Kemudian akan mengaruhi terhadap keuangan defisit APBN dan seterusnya ya. Apakah saudara mengetahui nggak saat itu pada saat terjadi tsunami di Jepang, justru Presiden SBY itu memerintahkan menjual LNG itu ke Jepang. Di satu sisi dalam negeri butuh gitu. Bagaimana itu? Karena seperti tadi setelah COVID menurun permintaan, sedangkan harus tetap supply, maka kelebihan itu dijual kepada negara yang harganya lebih tinggi. Ini sekali lagi, Pertamina itu perusahaan bisnis, Pak, yang mulia, perusahaan bisnis. Jadi di mana tempat itu harus dia bisa menjualnya ke tempat yang di samping mensuplai juga perusahaan bisnis mencari keuntungan. Kalau memang itu menjual ke Jepang untung, saya kira tidak salah. Tapi betul itu terjadi Presiden memerintahkan untuk mensuplai ke Jepang ya saat itu, betul? Saya kira hal itu tidak dibicarakan dengan Presiden, tapi Presiden dapat mengizinkan apabila diminta hal tersebut, dan sesuai juga sekali lagi itu semua strategi dagang semuanya. Ya. Yang kedua adalah tadi saudara saksi menerangkan bahwa bisnis energi itu rumit, ya. Rumitnya di mana, saksi? Apakah pada saat tender? Karena kalau di dalam kesaksian antara lain saksi Didi ini menerangkan bahwa di sini ada titipan dari merah, dari kuning, dari biru. Apakah itu yang dimaksud rumit? Banyak titipan tender dan yang area rawan di situ.
Kalau yang saya katakan rumit, pertama begini, apabila suatu kita menemukan sumber gas di suatu tempat, butuh kira-kira 15 tahun baru itu dapat berproduksi dengan teknologi yang tinggi. Kemudian juga itu kan rumit dari sisi sumber alamnya, dari sisi implementasi. Karena itu karena rumit, mesti sebelum itu terjadi maka harus ada pembelinya dulu, dan pembelinya itu selalu penjualnya minta jangka panjang karena ini gas keluar terus, mesti ada pembeli jangka panjang, sedangkan kebutuhan kita juga jangka panjang, benar. Jadi yang menjual butuh jangka panjang, kita juga butuh jangka panjang. Jadi sebenarnya ketemu persoalan itu, walaupun saya katakan tadi rumit segala sisinya, mesti ada terminal lagi, mesti ada efesario, ya karena ini kan saya ingin mengatakan Bapak yang mulai sudah tahu, gas itu gas, kemudian dicairkan, kemudian dikirim, dicairkan lagi menjadi gas, jadi berputar itu, jadi butuh infrastruktur yang cukup berat isinya, tapi itu lebih murah dibanding dengan BBM. Kalau tendernya itu termasuk rumit nggak? Tender. Oh, tender. Ya, nah itu rumit nggak? Umumnya itu ada tender atau tidak, karena tidak semua daerah bisa mensuplai. Berbeda bangunan ini banyak kontraktornya, mungkin 10-20 ada kontraktor yang untuk bikin gedung. Tapi kalau LNG itu tidak banyak. Seperti hanya daerah tertentu yang punya, jadi tidak sulit tender gitu. Terkecuali kalau beli hanya spot mungkin bisa di tender, tapi kalau jangka panjang tidak. Kan perusahaan-perusahaan minyak Total, Shell, macam-macam ya, Pogas itu kan banyak sebenarnya. Tidak dia juga pemain-pemain besar kan. Saya kira kalau ya boleh dipilih, pasti bisa dipilih. Bisa dalam bentuk tawar-menawar langsung, bisa dalam bentuk penawaran langsung, bisa. Juga kalau memang banyak supply-nya juga bisa ditender tentu. Tapi lebih banyak kepada penentuan sesuai dengan kondisi harga yang baik gitu. Saudara tadi menerangkan bahwa kalau dalam bisnis energi ini rumit sehingga langsung negosiasi gitu ya, beda gitu. Apakah saudara mengetahui adanya regulasi terkait pengadaan barang termasuk energi itu diatur di dalam regulasi, bahkan diatur juga SOP-nya oleh direksi harus diatur. Saudara tahu tidak? Tahu. Ya, tahu. Tapi saya katakan itu berlaku untuk instansi dengan memakai APBN. Itu seperti membuat gedung ini apa dan sebagainya itu pasti tender, Bu. Saudara tahu tidak bahwa regulasi pengadaan barang jasa itu juga bersumber selain dari APBN juga dari BUMN? Ya untuk hal-hal tertentu ya. Bahkan dari hibah pun juga harus melalui regulasi itu. Betul, katakanlah PNI ingin bikin gedung, ingin punya, iya boleh harus tender. Tapi untuk membeli sesuatu jangka panjang, yang suppliernya terbatas, bisa tender tentu, bisa juga langsung negosiasi. Apa yang dilaporkan oleh UKP 4, unit kerja presiden untuk yang memantau pelaksanaan ini? Pemerintah menugaskan di energi ini kepada Pertamina dan instansi terkait ya, BP Migas dan ESDM. Nah, apa yang dilaporkan oleh UKP 4 kepada pemerintah, presiden terkait implementasinya itu? Apakah kendala-kendalanya? Dilaporkan apa oleh UKP 4 termasuk khusus dalam kasus ini saja ya, untuk LNG yang diadakan oleh Cheniere. Apa laporan UKP 4 kepada pemerintah? Saya tidak mengikuti secara detail apa yang dilaporkan, tapi pelaksanaannya kita selalu mengikuti secara luasan apakah ada kekurangan gas, ada kekurangan BBM atau tidak. Yang lainnya itu urusan teknis yang mulia. Jadi saudara tidak langsung ya
laporan UKP 4 itu. Kalau gitu UKP 4 itu lapornya ke siapa? Laporan itu tentu dilaporkan kepada Presiden secara berkala. Kan kalau dalam sidang kabinet dilaporkan, kan saudara hadir kan, mendengar enggak itu? Tidak selalu, tidak selalu dilaporkan. Jadi umumnya hanya kalau proyek-proyek strategis dilaporkan. Tapi kalau tidak semua proyek pemerintah itu dilaporkan, karena begitu banyaknya lah proyek-proyek itu. Biasanya dipantau soal sistem, prosedurnya, hasilnya, waktunya, itu biasanya dipantau itu. Saudara juga, mohon maaf nih, selain sebagai pejabat saat itu kan juga pengusaha, apakah saudara juga termasuk usaha di bidang minyak juga? Minyak? Ya. Tidak, Yang Mulia. Oh tidak. Kalau harga Henry Hub itu apa maksudnya? Apa? Harga Henry Hub. Harga? Henry Hub. Oh, Henry Hub. Ya. Itu harga standar yang berlaku di Amerika, yang dipusatkan kalau orang beli di pelabuhan ini, tentu. Itu harga kalau kita dulu FOB dengan harga Henry Hub. Indeksnya itu. Ya? Indeksnya. Yang berubah itu berubah itu sesuai dengan kondisi harga-harga berlaku di dunia ini. Apa bedanya dengan harga berdasarkan harga minyak mentah dunia? Harga minyak juga harga dunia. Itu juga berubah, Brent atau Texas. Itu ada 3 harga kalau minyak, Brent, Texas. Jadi sama itu, Henry Hub dengan harga minyak mentah dunia itu sama? Sistemnya kurang lebih sama, semacam bursa gitu kan, kesepakatan. Umumnya kalau di Indonesia diukur daripada harga LNG itu harga 11% daripada harga minyak dunia. 11%. 1 barrel 11% MMBTU. 11%. Dari saya cukup. Terima kasih saksi. Ya, saudara saksi, saya lanjutkan ya, ada sedikit pertanyaan. Apakah lahirnya Perpres dan Impres tadi adalah salah satu cara untuk menghindari adanya defisit energi? Ya, betul ya Mulia. Betul ya? Ya. Baik. Defisit energi dalam jumlah dan defisit harga. Iya, maksudnya defisit energi lah. Baik. Kemudian Pak, tadi saksi menerangkan bahwa karena terjadi defisit sehingga ada 4 hal yang perlu disikapi, termasuk harus hemat energi lah salah satunya, ya, mengurangi subsidi pemerintah, kan seperti itu. Lah tadi saudara saksi menerangkan bahwa tanggung jawabnya sepenuhnya kepada ahlinya, artinya kepada Pertamina, kan begitu? Supply-nya. Iya, artinya Pertamina ya? Iya, Pertamina. Untuk ketersediaan gas cadangan maksudnya begitu Pak ya. Saudara saksi apakah bisa menjawab artinya bahwa ketahanan energi yang didasari dengan Perpres maupun Impres ini sebetulnya untuk pemenuhan kebutuhan siapa sih? Domestik atau untuk trading? Kebutuhan domestik tentunya masyarakat dalam hal listrik, masyarakat untuk mobil ataupun industri harus memakai LNG seperti industri kimia, industri keramik, juga kebutuhan energi Pertamina untuk kilang-kilang Pertamina, seperti itu. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan negeri dan juga seperti katakan tadi, karena Pertamina ialah organisasi dagang, maka tentu juga dia boleh berdagang. Itu ya. Jadi selain domestik juga untuk kebutuhan bisnis kan begitu. Ya, artinya untuk ketahanan energi. Baik, selanjutnya, apakah pada saat itu Impres atau Perpres itu membatasi Pertamina melakukan trading? Tidak, sama sekali tidak. Tidak.
Terus kemudian apakah saksi mengetahui bahwa sampai sejauh mana sih hasilnya Perpres dan Impres itu berkaitan dengan ketahanan energi ini, sampai sejauh mana hasilnya? Ya tentu hasilnya yang penting setelah itu kita tidak mengalami kekurangan listrik, tidak mengalami kenaikan harga yang berlebihan, tidak terjadi suatu kekurangan di bidang industri dengan pemenuhan yang ditanggung jawab kepada energi itu, karena itu terjadi. Ya baik, dari kami